Bismillahirrahmanirrahim. Tambah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masirul muslimin jamaah Maghrib Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Petang hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehat walafiat jasmani rohani kita. Iman masih tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik hidayah sehingga kita masih mampu untuk senantiasa beramal saleh. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan pula istiqomah di dalam kesalehan kita sehingga dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab tahrimil hijran bainal muslimin, yaitu larangan tidak bertegur sapa antar sesama muslim. Beberapa hadis kita selesaikan kemarin, baru satu dua hadis. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikehendaki Allah baik itu difahamkan tentang agama. Faham tentang agama melalui jalan kita bertaklim. Dimudahkan kaki kita untuk melangkahkan kaki, lalu bersabar sambil kita menantikan waktu datangnya Isya. Kita menambah ilmu, dan ini tanda bahwa insya Allah kita dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik. Akan difahamkan tentang agama ini. Dan jangan lupa pula bahwa orang yang dikehendaki Allah baik itu pasti akan diberikan ujian, pasti ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan ujian, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita termasuk orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik. Tidak perlu ngersolo ketika dihadapi persoalan kehidupan. Orang yang dikehendaki Allah baik juga dimudahkan untuk beramal saleh. Ini tidak semua orang dimudahkan untuk bisa melangkahkan kaki lalu duduk bertaklim seperti ini. Saya bertanya, andai kata kita tidak duduk di masjid saat ini lalu kemudian pulang, apa yang kita kerjakan? Apa Pak? Ya. Andai kata kita tidak duduk saat ini di masjid ini, lalu apa yang kita kerjakan kira-kira? Itu. Bisa nonton TV sambil makan makanan kecil, dan mungkin juga akan terlontar juga di sana kata-kata yang kurang baik, atau penglihatan kita juga melihat yang tidak baik. Itu masih lumayan. Nah, kalau tidak duduk di tempat yang mulia seperti ini, saat yang seperti ini, lalu digunakan waktunya untuk
apa Pak? Golek ngombe dulu itu ya. Duduk-duduk di warkop itu. Nah, nanti ngobrol-ngobrol lupa ada adzan isya lupa. Makanya kita bersyukur kepada Allah dan insya Allah kita dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, yang dimudahkan jalan kita menuju masjid lalu menambah ilmu, dimudahkan pula untuk beramal saleh. Dan tidak sekedar beramal saleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beramal saleh sampai wafat. Amin Allahumma amin. Kalau beramal saleh sampai wafat berarti kita dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah. Memang mesti istiqomah di dalam kebaikan untuk meraih husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendakwakan Islam ini di mana, Pak? Rasulullah berdakwah memperkenalkan Islam ini di mana? Di Mekah. Berapa tahun di Mekah? Pada ini wayai ulangan ditakoni gitu. Ono sing bajen apa lagu izan gitu loh. Ngono ya ditakono barang. Ya. Di Mekah selama 13 tahun. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kebanyakan selama 13 tahun. Yaitu tentang tauhid, akidah, keimanan. Nah, itu yang disampaikan di 13 tahun di awal ketika ada di Mekah. Sehingga orang-orang yang di awal Islam ini akidahnya kuat. Akidahnya kuat. Tetapi juga sama saja, ada juga yang tidak kuat. Mungkin ketika mendengarkan dakwah Rasulullah SAW tidak terlalu serius. Karenanya diceritakan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 100 itu, yaitu tentang peristiwa hijrah. Dan ketika perintah hijrah ke Madinah, tidak semua sahabat Rasulullah SAW yang sudah menyatakan dirinya sebagai Muslim itu hijrah. Tidak semua. Ini berarti apa? Nah, akidahnya juga, imannya juga tidak sebagaimana yang diinginkan Rasulullah SAW. Mereka lebih cinta dunia daripada perintah Allah dan Rasulnya. Apa cinta dunianya? Enggan untuk meninggalkan tanah kelahiran, tanah leluhur. Itu berat, Pak, meninggalkan tanah leluhur. Tidak seperti kondisi sekarang yang temporer. Arep pindah nang dia tidak masalah. Bapak-bapak dulu tinggal di lingkungan sini dulu ada niat enggak, Pak? Dulu ada niat enggak waktu berangkat dari kampungnya masing-masing? Saya besok akan tinggal di Kebo Permai. Ada yang begitu? Ya itu, Allah yang menempatkan kita lalu dipertemukan dengan sesama ini. Pasti ada maksudnya Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa berinteraksi dan beramal saleh, berbuat kebaikan. Ketika perintah hijrah, tidak semuanya hijrah. Yang lebih cinta dunia, yang sudah merintis dagangannya, usahanya, ya eman ditinggalkan untuk hijrah ke Madinah. Dan ketika sahabat-sahabat sudah berangkat ke Madinah, ini masih beberapa orang masih tinggal di Mekah karena eman meninggalkan usahanya itu. Satu ketika terjadilah perang Badar, perang yang pertama di tahun kedua Hijriyah. Umat Islam belum siap waktu itu yang di Madinah.
belum pengalaman umat Islam, belum konsolidasi, belum punya peralatan untuk perang dan lain sebagainya. Tetapi saat itu sudah diajak perang oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy, sehingga umat Islam tidak siap. Yang berjumlah 300 lebih itu diserbu oleh lawannya sebanyak 1000 pasukan orang-orang kafir dengan perlengkapan yang lengkap. Jadi saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Doanya cukup panjang. Bahkan di penghujung doa itu ada Rasulullah itu menagih janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sering disitir oleh para penyampai, para dakwah, yaitu wahai Allah, sekiranya pasukan muslimin ini yang di Madinah ini lalu kalah dengan orang-orang kafir yang menyerbu ke Madinah, maka akan tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya cukup panjang, disaksikan oleh para sahabat melihat Rasulullah berdoa. Mereka itu timbul semangat yang tadinya itu melemah karena harus menghadapi 1000 pasukan dari 300 itu. Melihat Rasulullah berdoa, maka semakin semangat. Mengapa? Mereka yakin bahwa kalau yang berdoa itu Rasulullah pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya benar, Allah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan 1000 pasukan. Apa yang diturunkan? Malaikat Allah Subhanahu wa taala menghadapi 1000 orang-orang Quraisy kafir ini. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah bukan hanya untuk membentuk akidah keimanan saja, tetapi juga mendakwakan tentang akhlak. Nah, ini yang kita pelajari sekarang ini, yaitu kitab tentang akhlak, akidah dan akhlak. Sebagaimana yang disusun oleh Imam Nawawi ini. Ini adalah pokok ajaran agama. Karena Rasulullah pernah ditanya, apa sih yang banyak memasukkan orang itu ke surga, wahai Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat itu, hanya 2 jawaban Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Ini pelajaran pokoknya. Takwa kepada Allah, memiliki akidah yang mapan, yang kuat, dibalut dengan akhlak yang baik. Inilah yang banyak memasukkan orang itu ke surga. Nah, insya Allah kalau kita belajar kitab Riyadhus Shalihin, nanti dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahumma. Iku nek serius. Nek serius. Ya, nek ngajine serius. Apa kok ini sampai lali. Nah, ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Ukuran iman seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Kalau tutur katanya baik, itu di dalam hatinya itu baik imannya itu. Sebaliknya kalau tutur katanya saja sudah gak karuan, suka marah, lalu keluar itu binatang ternak macam-macam itu menunjukkan bahwa kualitas imannya itu juga seperti itu.
Makanya sebagai ukuran iman seseorang adalah akhlak. Ahsanuhum khuluqan. Akhlaknya yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah umat Islam sampai di Madinah, dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu komunitas yang benar-benar menjalankan Al-Qur'an. Al-muslimu akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwatun, itu dijalankan. Orang muslim itu bersaudara, orang beriman itu bersaudara. Nah, itu benar-benar dijalankan. Tidak sekedar bersaudara saja, tetapi dibalut dengan rasa cinta dan kasih sayang. Memang ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah. Sebagai apa? Modal dasar pengembangan Islam itu. Andai kata tidak ada sifat-sifat yang seperti ini yang dilukiskan di dalam surat 59 ayat 9 itu. Surat Al-Hasr ayat 9 itu. Maka mungkin Islam itu tidak sampai di negeri kita ini. Tidak ada rasa cinta, tidak ada kasih sayang, tidak ada kepedulian satu dengan yang lain. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah ilustrasi. Ya. Di dalam cinta dan kasih sayang umat Islam itu seperti satu apa Pak? Satu tubuh. Manakala bagian tubuh itu sakit, maka bagian tubuh yang lainnya merasakan sakit. Mudah Rasulullah memberikan ibarat, permisalannya. Kalau kaki kita ini kesandung batu, yang sambat apa nih Pak? Sing sambat apa Pak? Nah, bukan kaki kita, ya. Mulut kita, lisan kita. Ya. Yang menangis siapa Pak? Mata kita. Itu merasakan. Bagian yang lain merasakan. Lalu bagian yang lain ikut demam juga. Mereka gak dikei betadin. Jadi infeksi kan itu. Demam juga yang lainnya. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah itu adalah pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah yang disebut dengan Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Maka disitulah lalu berduyun-duyun manusia itu memeluk agama Allah, al-Islam ini, sehingga seluruh jazirah Arab itu semuanya menyembah Allah. Seluruh jazirah Arab yang tadinya menyembah apa? Berhala itu isinya apa Pak? Isinya berhala itu apa Pak? Isinya berhala itu ya setan. Setannya nemplek di situ itu. Artinya disembah itu sewenang setannya gitu dia. Ya. Seperti orang-orang sekarang ketika menyembah Nyai Roro Kidul itu. Kidul itu kan sana Pak. Tapi Nyai Roro Kidul ya tetap di Kidul. Tidak pindah ke utara. Ya. Maka kemudian orang-orang itu memiliki kepercayaan di samping sarana menyembah itu lalu membuat apa? Sesajen. Apa isinya sesajen? Apa Pak? Wis tahu gawe apa ana sing pengalaman ya? Isinya sesajen itu enak-enak Pak. Ayam bakar gitu ya. Ayam panggang gitu. Ya. Itu. Lalu kemudian ada jajan pasarnya itu. Jari setan sing nangkring nak kono seweneng gitu. Abu Ju'i kan gitu. Nah, mereka makan. Ya seperti itu. Ketika orang-orang menyembah berhala.
senang. Setan-setannya itu senang. Lalu kemudian seluruh jazirah Arab itu tidak lagi menyembah setan. Menyembah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian kita bahas hadisnya yang berikut tadi, yaitu yang diriwayatkan bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Imam Nawawi yang menyusun kitab ini mengatakan bahwa hadis ini seolah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini adalah memprediksi apa yang ada di depan yang belum terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ayyisa ayyabudahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fi takhrisi bainahum." Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan seolah wahyu dari Allah. Memang hadis itu juga wahyu Allah. Yang ucapannya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana qad ayyisa ayyabudahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan telah berputus asa di jazirah Arab itu. Putus asa dari apa? Karena di jazirah Arab orang-orang sudah tidak lagi menyembah setan. Aku kan jelek sapa-sapa ya. Tetapi berganti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setan ini melungu, gak dikayak namanya ayam bakar gitu ya. Ya ada gitu. Sudah tidak ada lagi yang menyembah setan. Jadi putus asa setan itu untuk disembah manusia, karena tidak mungkin orang yang sudah menyembah Allah lalu beralih lagi menyembah setan. Kalau di tempat kita, Pak, ya, kalau di tempat kita, ya menyembah Allah, yang menyembah, nah itu tambah nemen lah jadi gitu ya. Nah, kalau di Jazirah Arab yang waktu itu sudah menyembah Allah, merasakan bersyahadat, mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala yang esa itu, nah, mereka tidak bakal lagi menyembah setan. Ketika kita ini masih setengah-setengah, yang menyembah Allah, yang menyembah setan, itu disebut apa? Ya perbuatan syirik, menyekutukan Allah, karena dia percaya kepada Allah tetapi masih menyembah setan. Nah, ini masih banyak yang begitu itu ya. Karenanya dakwah kita ini, dakwah Islam ini belum selesai ya. Di pesisir-pesisir selatan itu masih banyak menyembah setan. Ya kadang-kadang Al-Quran, ya kadang-kadang oh, itu. Ada yang pengalaman ya? Di waktu rabi gitu pengalaman lah. Jadi ini wong tuane, ojo dino Senin gitu ya. Ojo dino Minggu, dino iku sing apik kan gitu ya. Jenenge wis kepingin rapi ya manut ae gitu. Wis gak bantah belas gitu ya. Nek engko nek akad nikah iku ya ojo jam 7 sore.
Akad nikah yo kira-kira jam 11 bengi ngono. Iku jare wong tuwa. Nek nurut hitung-hitungane ku ngono. Lah engko nek pas temu manten ya aja sore-sore. Sing isuk pisan jam 2 isuk. Loh memang terjadi seperti ini ya. Loh saya mengalami kok saya itu. Makanya saya bicara itu. Nah, saya ngalami. Ketika saya didapuk untuk masrahkan kemanten itu, di Tulungagung Selatan sana. Ana wong Tulungagung. Gak ngaku ya, Tulungagung Selatan itu. Ya saya ngantarkan sampai di sana maghrib. Ya, biasanya kan habis maghrib atau habis sisa akan nikah. Tapi ternyata dikabari nanti akan nikahnya jam 10 ya sampean turu-turu dhisik disiapno omah ya, suruh istirahat. Ya turu wong kesel. Ternyata sampai jam 10 baru datang ke pawiwahan. Apa pawiwahan, Pak? Sasono pawiwahan. Karena sing ngerti sasono pawiwahan. Ya cepat resepsi gitu, Pak. Omahe sing kemanten wedok. Akad nikah itu jam 10 malam. Sambutan sampai jam 11. Ya untung teteli punya nyasar ini gitu. Ya itu. Ya mergo jam 10 iswane mari tangi turu pisan kriep-kriep. Nah, habis akad nikah jam 11 kembali ke tempat istirahatan tadi. Habis itu dikabari lagi. Nanti Pak temu kemanten sekalian jam 2. Nah, gitu. Wah iki kok nyasar temenan iki jam 2 kan gitu. Bener. Kebukiro diputer kan ya kebukiro. Kebukiro iki biasanya sore atau awan sore kan gitu di sini. Kebukiro jam 2 bengi gitu. Ya, itu temu manten. Ini akibat hitung-hitungan ya seperti itu. Agama ini kan mudah. Agama ini diturunkan agar kalian tidak menjadi sulit. Ternyata siapa yang mempersulit ya? Si mempersulit ya setan kan gitu ya. Setan itu tadi. Salah hitungannya nggak pakai ngitung agama, tapi nggak hitungannya setan itu tadi. Ya dicerumus sampai setan. Akhirnya akad nikah jam 10, temu kemanten jam 2. Nah, itu pasti bukan Al-Qur'an yang dipakai. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayya'budul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu putus asa dengan orang-orang yang sudah sholat. Sudah sholat itu putus asa. Ketika kita datang ke masjid ya, lalu duduk setelah sholat di masjid itu, setan di sini itu tidak putus asa, Pak. Tidak putus asa. Ya tetap nggodho wong ya. Yang duduk-duduk itu ketika menunggu sholat itu ya mulai dibisiki. Dielingno iki iku gitu, dielingno pembukaan. Lalu ketika dikumandangkan qomat, tadi waktu dikumandangkan azan, setannya terbirit-birit melayu. Makanya karena sing ketemu kamu ya, gitu lah, pergi semua itu. Nah, itu. Setelah azan selesai, teko mana itu, mulai gerilya, membisik-bisik. Ono sing dibisik aku ndek kunci mau endi. Ono dibisik macam-macam lah. Koncoku mau arep nang omah macam-macam. Wis mulai di pembukaan itu. Setelah iqamah dikumandangkan, setannya kabur maneh, kabur. Karenanya terus langsung bapak-bapak berdiri, ibu-ibu juga berdiri menata sahab. Yang katanya imam sawu gitu ya, diluruskan. Mata saf diluruskan. Setelah lurus itu, setelah iqamahnya selesai, teko maneh setan ini ternyata gitu.
teko mana temenan mau ditutup mau ya. Iya, aku mau ndekek kunci nang kono aku gitu ya. Nah, itu terus ini setannya datang terus ya. Macam-macam sing apene lunga ya ngono. Aku engko arep liwat endi nang belauran ya. Oh gitu. Engko nek liwat Darmo ya macet. Nah, iya. Nek liwat Diponegoro ya akeh stopane kalau gitu. Ya macam-macam ya. Engko wis teko belauran itu aku tak tuku dawet rek. Nah, itu tergambar semua itu oleh setan. Mergo setan wis teko di situ. Tapi di Jazirah Arab setan wis putus asa, wis gak bakalan. Sing wis menyembah Allah wis mesti nyembah Allah itu. Ada satu setan itu tidak putus asa. Termasuk di kita. Apa yang tidak putus asa? Yang terus menerus dilakukan oleh setan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakin fi takhrisi bainahum." Setan terus membuat kerusakan. Hubungan antar sesama itu dirusak. Karenanya kita kemarin mempelajari ini, ya. Hubungan sesama itu terus dipanas-panasi. Makanya ono sing jodaan baru kemarin lagi kita bahas itu ya. Diawali dengan apa yang terlontar dari lisan seseorang lalu kemudian menyinggung yang lain. Lalu jotaan, gak nyopo, dengki, timbul seperti itu. Perasaan memalingkan wajah ketika berpapasan, pura-pura gak ngerti kan gitu ya. Nah, ini kemarin kita bahas. Yang ini yang diciptakan terus-menerus oleh setan. Bahkan tidak skala kecil. Perselisihan di antara manusia itu terus dibesarkan, dibesarkan. Sehingga benar-benar timbul perselisihan yang besar antar sesama umat Islam itu. Terjadi tidak di kita ini? Hah? Masjid gini ambil masjid kono jodohan ya. Gitu. Ono sing sak masjid ae ono ketemu ono sing melengos dan lain-lain. Diawali dari ini perasaan hatinya belum bersih. Kemarin kan kita sudah diberikan pelajaran tentang tawadhu ya, tawadhu. Supaya apa? Supaya aman tentram kehidupan ini antar sesama umat Islam itu. Kalau masing-masing itu tawadhu, maka akan damai tentram. Tetapi kalau sudah mulai berselisih, maka tidak ada kekuatan umat Islam. Tidak lagi sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Supaya Islam ini berkembang, modalnya itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antar sesama Muslim itu. Di situ akan menjadi kekuatan itu. Kalbunyani yasuddu ba'dukum ba'dah. Bukan saja seperti badan yang satu, tetapi juga diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bangunan. Satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Itu kalau ingin Islam ini berkembang. Kalau selamanya masih berselisih seperti ini, yakin karena sing iso dadi presiden. Yakin enggak, Pak? Yakin. Gak sepiro percaya gitu ya. Ya. Enggak akan bisa. Amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti harus disupport dengan, didukung dengan kekuatan. Mana bisa kita amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf masih bisa amar ma'ruf. Tapi nahi mungkarnya ya tebal enggak ya itu ya. Harus punya kekuatan. Kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemungkaran itu juga diberangus oleh masyarakat Madinah itu.
Jamaah ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayatnya jelas ini. Di dalam surat Ali Imran ayat berapa? Ayat 103. Setelah kalau 102 mesti hafal kabeh lah. Ali Imran 102 apa? Hafal kabeh wong ben Jumat diwacana masuk hafal. Memang hafal semua. Ya ada ditambahilah kecuali yang belum hafal kan gitu ya. Kecuali yang belum hafal. Yang 102 itu mestinya jadi wong lanang hafal itu. Mereka ben Jumat ya teko nang masjid. Diwacana itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ana sing bisik-bisik, oh ayat iku. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Mau kawani jawab aku soalnya aku gak ngerti ya. Barang setelah dibacakan, oh iku yo hafal ngono aku. Ya. Hafal gitu dia. Nah ayat 103-nya ini sudah jelas ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ikat benar-benar kalian, berpegang teguh dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita mesti benar. Syariah ini kita jalankan dengan benar. Lalu kemudian pesan Allah Subhanahu wa taala wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ini wajib. Nah sing wajib ditinggalkan, sing gak wajib malah dilakoni. Kalau ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, yang wajib itu dikedepankan dulu. Yang wajib tadi apa? Jangan bercerai-berai. Lalu kita kok memilih cerai-berainya? Siapa sing ngongkon kan gitu? Ya. Pasti dibisi setan. Nek ana wong ada njaluk tidak akur itu, tapi aja banter-banter, Pak. Iku mesti dibisi setan itu. Ya. Ya kita yang tidak dibisi setan itu mesti yang baik-baik saja, yang baik-baik saja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, suruh kita berpegang agama ini dengan sungguh-sungguh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya. Hadisnya tidak banyak. Kemarin kan berkaitan dengan yang tidak bertegur sapa, ya. Tidak bertegur sapa lebih dari berapa? 3 hari. Ini hadisnya tambah roto, menakutkan lagi. Nah, untuk dipertegas lagi. Mati dalam keadaan codaan. Itu mengkhawatirkan kita. Kalau kita ingat ini sing kira-kira gak wawuan niku ya cepet-cepet wawu ya. Soalnya mati ku ya gak ngerti kita itu ya. Nah, kapan nanti, apa besok, apa lusa, milih sing kapan kira-kira? Kabeh milih yo meni-meni gitu. Jadi kon milih kon milih meni-meni. Tapi ya apa jarene malaikat sing teko kok. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhillu li muslim ay yahjura ahahu fawqa salas faman hajara fawqa salat famata dakhalan nar. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak halal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang muslim yang mendiamkan saudaranya, meneng-menengan dengan saudara muslimnya lebih dari tiga hari. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya
lebih dari 3 hari lalu mati. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk neraka. Wedi enggak kira-kira? Di wetennya men neraka ya gak wedi 11 kita ya. Nah, ini mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan hati kita, iman kita, sehingga kita melemahkan ego kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.